3, 2, 1. Nama saya Rama. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Konsep dasar sistem informasi manajemen ditinjau menurut 3 fase. Yang pertama yaitu sistem. Sistem adalah sekumpulan unsur seperti elemen atau kegiatan atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen adalah pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Jadi sistem informasi manajemen adalah kegiatan dalam sebuah organisasi yang saling terpadu dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen guna memperoleh informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Adapun pengaruh dari sistem informasi dalam organisasi, yaitu yang pertama penekanan biaya dan menaikkan profit. Yang kedua yaitu kemudahan pelayanan. Yang ketiga tertib dalam tata laksana pengelolaan organisasi. NPM 02120031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem informasi manajemen di bab 2, yaitu informasi. Menurut saya, informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat. Informasi itu terbaru, ciri-cirinya itu terbaru, tepat waktu, relevan, dan konsisten untuk menyajikan informasi pada pengambilan keputusan. Dan informasi itu ada 2 jenis. Yang pertama itu jenisnya itu ada formal dan informal. Komunikasi formal itu adalah komunikasi melalui struktur organisasi, dan komunikasi informal itu tanpa melalui struktur organisasi. Ciri-ciri informasi itu yang berkualitas itu ada accessibility atau mudah diakses. Misalnya itu mengakses data melalui jaringan. Timelines itu tepat waktu. Bila kita mengakses ke internet, misalnya dapat merespon dengan cepat. Terus selanjutnya itu ada relevan atau informasi yang dihasilkan relevan dengan usaha yang bersangkutan. Dan selanjutnya itu ada accuracy atau ketepatan output dari data yang diolah. Nah, yang selanjutnya itu ada usability atau kegunaan output yang dihasilkan. Dan selanjutnya itu penggunaan informasi. Nah, kita kan di sini menggunakan informasi ya. Nah, penggunaan informasi itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu low level manager atau perencanaan, pengawasan, operasi, dan pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada middle level managers atau perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu ada top level manager, artinya itu perencanaan strategis atau kebijakan dan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari informasi. Fungsi dari informasi tersendiri yaitu yang pertama ada untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Kita tuh yang memakai untuk menambah informasi kita. Yang kedua itu untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Artinya itu kita mengetahui prosesnya. Dan yang selanjutnya itu ada menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Jadi informasi itu dapat menggambarkan keadaannya dari suatu hal. Jadi dengan informasi kita dapat berhayal gitu. Bukan
info dalam bisnisnya itu mendukung proses dan operasi bisnis. Selanjutnya mendukung pengambilan keputusan, dan selanjutnya itu mengambil keputusan para pegawai dan manajernya. Dan selanjutnya itu mendukung berbagai strategi untuk keunggulan yang kompetitif. Dan selanjutnya itu ada tahap perencanaan sistem. Tahap perencanaan sistem itu mulai dari menyadari masalah sampai dengan menetapkan mekanisme atau pengendalian. Selanjutnya itu ada tahap analisis. Tahap analisis sistem. Tahap analisis sistem itu mulai dari mengumumkan penelitian sistem sampai dengan menyetujui atau menolak rancangan project. Selanjutnya ada tahap perancangan sistem. Tahap perancangan sistem itu ada general, seleksi, dan rinci. Selanjutnya itu ada tahap penerapan sistem, mulai dari merencanakan penerapan sampai masuk ke sistem baru. Yang selanjutnya itu ada tahap pemeliharaan sistem. Itu menggunakan sistem audit, sistem memelihara sistem. Sistem audit itu adalah sistem yang memelihara sistem. Selanjutnya ada tahap perancangan sistem. Tahap perancangan sistem itu mulai dari meninjau dan menyetujui hasil kelayakan sampai mendokumentasikan. Selanjutnya itu dalam informasi itu ada tiga kategori yang memudahkan dalam perancangan sistem. Yang pertama itu ada global based system. Yang kedua itu ada group based system, dan yang ketiga itu ada local based system. Materi 3. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Tugas utama sistem informasi dalam bisnis: 1. Mendukung kegiatan usaha. 2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen. 3. Mendukung persaingan keuntungan strategi. Peranan proses bisnis dan operasional: Transaction Processing System, Process Control System, Office Financial System. Kerangka kerja SIM meliputi foundation, konsep atau membuat konsep informasi, development process atau pengembangan sistem informasi. Seterusnya business application, management challenge, informasi teknologi. SIM dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisien operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, membangun sumber-sumber informasi strategi. Secara teori, komputer bukan persyaratan mutlak bagi sebuah SIM, namun dalam praktek, SIM yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan pemrosesan komputer. Saya akan membahas tentang arti visi dan rancangan sistem informasi. Visi informasi adalah ungkapan tertulis tentang keadaan masa depan dan apa yang diharapkan untuk kepentingan penggunaan informasi dan manajemen organisasi. Sedangkan rancangan teknologi informasi adalah cara sumber daya informasi seharusnya digunakan untuk mencapai visi informasi. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah menciptakan visi informasi. Yang pertama yaitu menentukan perkiraan perubahan lingkungan persaingan bisnis dan bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Lalu yang kedua, menentukan implikasi penggunaan informasi yang akan digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu mendokumentasikan visi informasi. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam mengembangkan visi dan rancangan informasi. Yang pertama yaitu review status organisasi saat ini.
Yang kedua yaitu menganalisa arah strategi perusahaan. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kecenderungan umum teknologi. Yang keempat, mengidentifikasi visi untuk peran informasi. Yang kelima, menentukan rancangan teknologi informasi. Yang keenam, mengkomunikasikan visi dan rancangan. Saya Mita Amalia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kegunaan atau fungsi sistem informasi manajemen. Tujuan SIM agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan. Terdapat beberapa kegunaan atau fungsi dari sistem informasi, yaitu yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara akurat dan tepat waktu untuk para pemakai. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung dari sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang kedelapan, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi serta mengurangi biaya. 9. Bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Ke-10, perusahaan akan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan. SIM untuk pendukung pengambilan keputusan. Sebuah sistem keputusan yaitu model dari sistem di mana keputusan diambil secara tertutup atau terbuka. Konsep sebuah sistem keputusan tertutup jelas menganggap orang rasional yang secara logis, sedangkan sebuah sistem keputusan terbuka memandang keputusan sebagai berada dalam suatu lingkungan yang rumit dan sebagian tak diketahui. Selanjutnya, sistem berdasarkan aktivitas atau kegiatan manajemen. Kegiatan dan proses informasi untuk 3 tingkat, yaitu saling berhubungan. Selanjutnya ada sistem informasi untuk pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada sistem informasi untuk pengendalian manajemen. Informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan personalia operasional, dan mengalokasikan sumber daya. Serta ada sistem informasi untuk perencanaan strategis. Tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi. Masalah pokok sistem informasi. Masalah-masalah yang menyebabkan sistem informasi gagal disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama ada desain. Sistem informasi dikatakan gagal jika desainnya tidak cocok dengan struktur budaya dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada data. Data dalam sistem mempunyai tingkat ketidakakurasian dan konsistensi yang tinggi. Yang ketiga ada biaya. Beberapa sistem arahnya bagus, tapi dalam investasinya dan pengoperasiannya memerlukan biaya di atas anggaran. Keempat ada operasi. Sistem tidak akan berjalan dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien karena operasi komputer yang mengendalikan pemrosesan informasi tidak berjalan semestinya. Penyebab kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Sistem informasi menjadi prioritas pertama untuk dikembangkan karena pesannya kekuatan-kekuatan lingkungan eksternal dan kesamaan dari kekuatan-kekuatan faktor internal atau internasional. Mengukur kesuksesan sistem. Yang satu, sistem tersebut tingkat penggunaannya relatif tinggi, high level of system
harus yang diukur melalui polling terhadap pengguna, pemanfaatan kuesioner atau memonitor parameter serta volume transaksi online. Kedua, ada kepuasan para pengguna terhadap sistem user satisfaction with the system yang diukur melalui kuesioner atau interview. Yang ketiga, ada sifat yang menguntungkan horizontal attitude para pengguna terhadap sistem informasi dan staf dari sistem informasi. Yang keempat, tujuan yang dicapai pada tingkat seberapa sistem dapat memenuhi tujuan-tujuan yang spesifik. 5. Timbal balik keuangan finansial film untuk organisasi baik melalui pengurangan biaya atau meningkatkan sales dan profit.